Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis regresi berganda. Apa sih analisis regresi berganda itu? Yang pertama adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Istilah regresi pertama kali dikemukakan oleh Sir Francis Galton, seorang antropolog dan ahli meteorologi terkenal dari Inggris. Dalam mengkaji hubungan antara beberapa variabel, terlebih dahulu peneliti menentukan satu variabel yang disebut dengan variabel tidak bebas dan satu atau lebih variabel bebas. Jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi linear sederhana. Kemudian, jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang memperlihatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat juga disebut dengan istilah multiple regression. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh dari variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terkaitnya. Menurut Gujarati 2003, asumsi-asumsi pada model regresi linear berganda adalah sebagai berikut. 1. Model regresinya adalah linear dalam parameter. Yang kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Yang ketiga, variansi dari error adalah konstan. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Yang keenam, error distribution normal. Selanjutnya adalah manfaat model regresi. Yang pertama, model regresi dapat digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir, model regresi berguna untuk memprediksi pengaruh suatu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi linear berganda, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama adalah kelebihan. Dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas, sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih akurat dibandingkan dengan regresi linear sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas. Kekurangannya, yang pertama, tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki, akibatnya selalu timbul kemungkinan kesalahan prediksi. Yang kedua, terdapat kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada variabel-variabel bebas. Akibatnya, variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel tak bebas. Atau, hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Selanjutnya adalah jenis regresi berganda. Yang pertama, regresi linear berganda, yaitu model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio. Yang selanjutnya, regresi logistik berganda, yaitu model regresi berganda jika variabel terkaitnya adalah data dikotomi. Dikotomi artinya dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Yang selanjutnya, regresi ordinal berganda, yaitu analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data original. Yang selanjutnya, regresi multinominal berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Dan yang terakhir, regresi data panel berganda. Dari jenis-jenis di atas, sebenarnya masih ada jenis-jenis lain yang merupakan pengembangan dari jenis-jenis di atas. Selanjutnya adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap asumsi regresi linear berganda. Yang pertama, multikolinearitas. Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear antara variabel bebas dalam satu model regresi linear berganda.
Hubungan linear antara variabel bebas dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna dan hubungan linear yang kurang sempurna. Selanjutnya, heteroskedastisitas adalah variansi dari error model regresi tidak konstan atau variasi antar error yang satu dengan error lain berbeda. Dampak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah walaupun estimator OLS masih linear dan tidak bias, tetapi tidak lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan perhitungan tidak bisa dipercaya kebenarannya. Yang selanjutnya adalah autokorelasi, di mana terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi sering kali terjadi pada data time series dan dapat juga terjadi pada data cross section, tetapi sangat jarang. Berikut ini adalah rumus regresi berganda. Selanjutnya adalah contoh penerapan regresi berganda. Bisa dilihat pada layar, di situ kami menyiapkan beberapa data yang nantinya akan diolah menggunakan penerapan regresi berganda. Langkah pertama, untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, perlu dihitung dulu dari nilai-nilai sebagai berikut. Persamaan A, B, dan C adalah rumus yang tadi pertama kali kita tunjukkan di layar. Langkah kedua yaitu memasukkan data yang tadi sudah kita hitung menggunakan persamaan A, B, dan C sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dilakukan dengan cara substitusi antar persamaan. Pertama, kita coba persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dapat dikalikan dengan min 6,3 agar penjumlahan persamaan 1 dan 2 menghasilkan nilai A 0. Persamaan tersebut sebagai berikut. Kemudian, persamaan 1 dan 3 dapat digabungkan dengan mengalikan persamaan 1 dengan min 4,6 dan hasilnya sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5, kalikan persamaan 4 dengan min 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah min 8,62 per 21,01 sama dengan min 0,41. Setelah menemukan B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Persamaannya sebagai berikut. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan, secara ekonomi kita dapat melihat hubungan dan besar pengaruh variabel bebas yaitu harga X1 dan pendapatan atau X2 terhadap permintaan minyak goreng Y. Variabel harga mempunyai koefisien regresi atau B1 sebesar min 1,015. Jadi, apabila harga minyak goreng naik Rp1.000, maka permintaan minyak goreng setiap keluarga akan turun sebesar 1,015 liter per bulan. Dengan catatan, kondisi lain tidak berubah. Kenyataan ini tentunya sudah sesuai dengan hukum ekonomi bahwa apabila harga meningkat, maka permintaan akan menurun. Sekian video dari kelompok kami, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.